Sobat TSC, hari ini kita akan berbicara mengenai pertanyaan terbuka atau open-ended question. Ya, pertanyaan terbuka atau open-ended question ini merupakan salah satu tool yang sangat penting dalam melakukan penjualan. Ya, ada banyak metode bagaimana menggali menggunakan pertanyaan terbuka ini, dan di video kali ini saya akan membagikan beberapa contoh pertanyaan terbuka yang sederhana, tapi bisa sangat berguna untuk melancarkan proses penjualan. Karena itu, jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat, subscribe, dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan konten-konten bermanfaat dari Track Pro seputar sales, leadership, dan service excellence. Komen jika ingin berdiskusi atau memiliki pertanyaan, dan share kepada rekan-rekan sejawat yang membutuhkan. Baik. Pertanyaan terbuka ini atau open-ended question ini biasa dipergunakan untuk mengumpulkan informasi. Tetapi bukan hanya untuk mengumpulkan informasi, pertanyaan terbuka atau open-ended question ini juga bisa dipergunakan untuk beberapa hal lainnya. Misalnya, untuk meninjau situasi penjualan. Saat ini ada di mana posisi Anda? Ya, ada di mana posisi Sobat TSC dalam proses penjualan? Atau bisa juga pertanyaan terbuka ini dipergunakan untuk membangun rapport, membangun trust antara Sobat TSC dengan prospek atau dengan customer yang diajak berbicara. Nah, sebagai seorang sales profesional, sebaiknya kita memiliki list ya atau simpanan pertanyaan terbuka yang bisa kita pergunakan setiap saat kita membutuhkan. Ya. Jika kita memperlengkapi sales kit kita dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, pertanyaan-pertanyaan yang tepat, dan pertanyaan-pertanyaan yang kaya menggali dari customer, maka kita tidak akan pernah terjebak dalam situasi di mana kita sulit untuk memajukan proses penjualan tersebut. Nah, Sobat TSC, jadi apa itu pertanyaan terbuka? Ya, sederhananya pertanyaan terbuka itu adalah sebuah pertanyaan yang jawabannya itu lebih dari sekedar ya atau tidak. Ya, jadi pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak itu disebut pertanyaan tertutup. Tapi open-ended question adalah pertanyaan yang jawabannya lebih dari sekedar ya atau tidak. Bahkan ada sebuah pertanyaan yang melibatkan prospek atau customer kita ke dalam percakapan yang sedang berlangsung. Ya, jadi ketika ditanyakan, ya customer atau prospek yang sedang kita ajak bicara itu akan semakin terlibat ya ke dalam arus, ke dalam pembicaraan yang sedang berlangsung itu. Ya. Nah, sebuah tips di awal, ya sebelum kita melancarkan pertanyaan-pertanyaan terbuka kita, sebuah tips yang sangat penting adalah ini. Dengarkan jawaban dari prospek. Dengarkan jawaban dari customer kita dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan mendengarkan sekedar untuk memberikan jawaban, tetapi dengarkan untuk memahami apa yang menjadi jawaban, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi concern dari mereka. Baik. Barulah kembali kepada list ya atau simpanan pertanyaan yang harus kita miliki. Ya. Nah, jika saat ini Sobat TSC belum memiliki list pertanyaan seperti ini, maka berikut ini ada beberapa contoh, ada beberapa panduan yang bisa membantu Sobat TSC membuat list ini. Mulai merancang pertanyaan-pertanyaan terbuka milik Sobat TSC yang bisa dipergunakan dalam situasi apapun. Nah, baik, yang pertama ya adalah pertanyaan terbuka yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Ya. Ini adalah list pertanyaan yang tujuannya mendapatkan informasi lebih jauh dari prospek atau customer kita. Ya, tujuan kita mengumpulkan informasi sebanyak mungkin adalah untuk dapat memahami kebutuhan dari customer atau dari prospek kita sedetail mungkin. Karena itu, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali latar belakang timbulnya
kebutuhan tersebut, baik dari perorangan maupun dari perusahaan yang diwakili oleh customer kita kalau kita menjual jasa atau produk kita kepada perusahaannya. Nah, contoh pertanyaan yang sobat bisa pergunakan atau sobat bisa buat berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan kebutuhan mereka, misalnya adalah seperti ini. Nah, saat ini, apa yang menjadi fokus dari perusahaan Bapak atau Ibu di bidang ini? Ya. Bidang ini tentu berkaitan dengan industri di mana kita memiliki produk yang kita tawarkan kepada mereka. Ya, tanyakan latar belakangnya, apa yang menjadi fokus dari perusahaan Bapak dan Ibu di dalam bidang ini. Nah, ketika dia memberitahukan jawabannya, disitulah terkandung jalan-jalan masuk kita untuk menawarkan solusi yang kita miliki. Ya. Pertanyaannya juga bisa seperti ini. Ya. Apakah Bapak atau Ibu memiliki gambaran fitur apa saja yang harus dimiliki? Ya, ketika mereka berpikir, lalu menjawab, ya tentu fitur-fitur itu ada di dalam produk dan solusi yang kita sedang tawarkan kepada mereka, sehingga kita seolah-olah hanya menunjukkan, ya memberikan kepada mereka apa yang kita miliki dan apa yang mereka butuhkan. Atau kita bisa lebih jauh, kita bisa bertanya kepada mereka, apa tantangan yang muncul dalam proses produksi Bapak selama ini? Atau tidak harus proses produksi, tergantung industri yang sedang dijalani oleh calon klien kita, ya kita bisa mengatakan, menanyakan apa tantangan yang muncul selama ini yang dia hadapi. Ketika dia memberitahukan tantangan-tantangan, ketika dia memberitahukan kesulitan-kesulitan yang dia alami, disitulah masuk produk, masuk jasa, masuk solusi yang kita bisa berikan untuk membantu meredakan pain point daripada prospek atau calon customer itu. Ya. Atau satu lagi, ya, kita bisa menggali lebih jauh dengan sederhana dengan menanyakan begini, apakah Bapak atau Ibu bisa memperjelas maksud dari pernyataan barusan? Ya, atau kita bisa mengulangi sebagian dari kalimat yang dia ucapkan, lalu kita tanyakan maksudnya lebih dalam itu seperti apa. Ya, dan biarkan prospek, biarkan calon customer kita yang menceritakan lebih jauh mengenai latar belakang dan mengenai kebutuhan mereka. Hal ini, ya, pertanyaan dalam mengumpulkan informasi bisa diperluas, ya bukan saja untuk menanyakan latar belakang, tetapi bisa kita perluas menanyakan pengalaman di masa lalu. Ya, di mana ini adalah satu cara yang baik kita bisa menggali kebutuhan berdasarkan pengalaman masa lalu yang dialami oleh prospek, oleh calon customer maupun oleh perusahaan yang mereka wakili. Ya, kita bisa menanyakan masa lalu mereka seperti ini. Apakah sebelum ini ada partner atau penyedia jasa serupa, ya tentu serupa dengan kita, apakah sebelum ini ada partner atau penyedia jasa yang sukses memberikan solusi kepada Bapak atau Ibu dalam kasus ini? Kalau ada, ya, maka kita bisa menjelaskan bagaimana kita juga bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih baik. Kalau tidak ada, kita bisa menawarkan diri kita sebagai penyedia jasa yang sukses, yang bisa membantu mereka di bidang tersebut. Ya, nah ini adalah menggali masa lalu daripada klien. Ya, ada juga kita bisa kembali kepada tantangan dan kesulitannya, tetapi kita gabungkan dengan pengalaman masa lalu. Jadi kita bisa tanyakan, apa kesulitan yang muncul dalam kerjasama yang Bapak atau Ibu lakukan di masa lalu? Ya, ini adalah cara halus menanyakan apa yang terjadi dengan penyedia jasa yang kemarin, mengapa mereka tidak dipakai lagi, gitu. Dan dengan demikian bisa juga membantu kita menghindari lubang atau kesalahan yang sama yang terjadi di masa lalu terhadap prospek atau calon customer kita ini. Ya. Dan kita juga bisa menanyakan apa kendala, ya, apa masalah, apa tantangan yang timbul ketika Bapak atau Ibu berusaha menerapkan solusi yang lama. Ya, kita selalu ingat bahwa di mana ada pain point, di mana ada kendala atau tantangan, di situ ada peluang perbaikan, di situ ada peluang untuk kita masuk.
Nah, Sobat TSC, jadi ini yang pertama, ya, mengumpulkan informasi menggunakan pertanyaan terbuka. Ya. Buat list pertanyaan-pertanyaan terbuka, di mana tujuannya itu untuk mengumpulkan informasi dan di custom, diatur sesuai dengan industri atau sesuai dengan produk dan jasa yang kita tawarkan.